Terus jangan ngeliatin kalau lu tuh punya rasa. Karena cewek itu karena cewek Udah kadang kalau ceweknya ada feedback dikit pun, ini kita udah salting sendiri. nah, kita tuh jangan langsung Kelihatan banget kepancing suka kayak ya? gitu. Kita tuh jangan jangan langsung kepancing kayak gitu, itu yang salah. Karena ketika cewek langsung ngasih kayak, "Eh, kamu udah makan belum?" Terus lu salting dan sebagainya, udah lu harus bisa tahan itu. Bahkan kalau bisa, lu bikin mindset si ceweknya itu, nah ini masuk ke desire. Tapi itu desire itu udah level 3. Level 1 itu attention, level 2 itu adalah interest, level 3 itu adalah desire. Ceweknya udah nentuin, jadi kayak penasaran malah sama kita. Sampai akhirnya ceweknya yang ngegodain kita. Jadi kayak maksudnya ngegodain tuh kayak gini maksudnya, "Ih, kamu kemana aja sih? Udah tahu aku banyak tugas bukannya bantu," sebagainya. Itu kan ceweknya yang mulai bukan kita. Nih gua tulisin ya, rumus itu AIDA. Itu Oh, ada yang attention, ada. ada interest, ada desire, desire, sama ada action. Lu pengen ngedapetin interest, rumusnya adalah B. Ya, lu pengen dapetin attention, gua tulisin ya di bawah ya. Itu BCA. Benefit plus care sama dengan attention. Itu gua chat tuh di ruang berbincang. Itu kayaknya gue bikin ini aja ya, bikin channel aja ya. Iya bener. Di mana ya? Kelas extend lah ya, kelas extend ya. How to get, nih, formulas to get attention. Itu benefit plus care plus sama dengan attention atau dalam kurung BCA. Apalagi kalau ada saldonya itu lebih cepet lagi tuh. Cewek kalau udah sama saldo-saldo gitu. Itu gue udah ini ya, udah bikin ya. Plus X. Nah, masukin tuh yang AIDA itu di plus X. Nah, kalau complete guide-nya itu sama dengan AIDA. Ya, attention, interest, desire. Itu level itu levelnya. Jadi lu ngedeketin cewek itu dapetin dulu attentionnya. Lu udah dapetin why dari ceweknya, gua harus peduli. Ceweknya udah punya alasan kenapa gua harus peduli sama dia, akan masuk ke fase interest. Dia mulai tertarik sama lu. Dan pasti dia bakal Penasaran. selalu minta. Dia bakal selalu bukan minta sih, melibatkan lu di dalam setiap decision making-nya dia. Oh Itu iya, curhat. Menurut kamu gitu-gitu ya. iya. Menurut kamu ini gimana? No, no, apa? Mmm, aku lapar. Lebih baik beli mie ayam apa nasi pom-pom? Kamu pengennya yang kenyang atau enggak? Yang enggak sih, ya udah mie ayam aja, gitu. Atau kamu lebih mood-nya pengen yang pedes atau yang kayak, kayaknya aku lagi pengen yang kuah-kuah deh daripada yang kering, gitu. Walaupun mie ayam enggak terlalu banyak kuahnya, gitu coy. Itu interest. Nah, ketika udah muncul interest itu, dia nanti bakal masuk ke tahap desire, gitu coy. Dan untuk mempertahankan interest supaya nggak itu pakai infinite loop. Ya, infinite loop itu angka 8.
Jangan pernah berhenti untuk memberikan attention. Tuh, itu infinite loop. Rules untuk interest-nya tetap bertahan, itu interest itu kayak kayak apa ya? Lu pernah main ini nggak? Main Hero Xavier lah. Kan dia ada ininya kan, ada bar di atasnya kan. Nah, itu interest itu kayak gitu. Dia bakal turun terus. Kalau lu nggak ngelakuin apapun, kalau lu nggak dari action atau lu nggak ada action, Stuck gitu ya. dia bakal turun terus. Dan cara mempertahankannya supaya itu ada, kalau Xavier gimana? Di-spam kan skill satunya. Nah, begitupun lu ketika udah ada bar inter bar interest-nya itu bakal terus mengurang kayak gitu. Dan cara lu untuk mempertahankan bar interest-nya itu dengan cara lu ngasih attention seterus-terusnya. Lu spamming interest-nya. Lu spamming attention-nya ke dia. Supaya meternya si apa namanya? Meternya si interest ini nggak turun. Sampai Berarti akhirnya ugal-ugalan ya? iya, OTW mencintaimu secara ugal-ugalan. sampai akhirnya nanti ketika udah apa namanya? Udah interest dia bakal masuk ke fase desire. Di mana dia menyadari sesuatu yang bahasanya gimana ya? Bentar gua kemas dulu bahasanya. Pada akhirnya dia menemukan jawaban terkait kenapa dia harus interest sama lu. Gitu. Secara tidak langsung. Nah, intinya kalau lu udah masuk ke fase desire, itu sampai Jiwa. titik di mana ceweknya itu berpikir, ketika gua kenal sama lu, hidup gua berubah. Iya, kita yang dikejar sama dia, itu desire. Itu desire. Ketika gua kenal sama lu, hidup gitu. Apalagi kalau dia udah ada bahasa kayak gitu. Cuman jangan kepedean, karena ini belum masuk ke empati. Ini masih masih PDKT. Setelah itu, start with slowly but consistent. Itu lu ngelakuin action. Yang dimana action lu adalah believe it, do it, and got it. Slowly but consistent. Apa? Jangan pernah ngelupain loopingnya tadi. Spam terus attentionnya. Jadi, lu jangan menunjukkan kalau lu tuh punya rasa sama dia. Tapi lu apa namanya? Lu bertindak atau melakukan sesuatu itu. Lu tuh memang punya rasa sama dia, gitu. Tapi nggak kelihatan. Nah, caranya gimana? Ya lu doing like a friend aja. Nah, pesan dong. Iya, sampai sampai ngerasa kayak Ya, HTS lagi dong. iya, iya memang memang harus kayak gitu. Sampai titik di mana ceweknya itu ada kepentok sama satu apa namanya? Ada kepentok sama satu momen dia itu kayak gemes gitu sama lu kayak, "Ih, lu tuh kok nggak peka?" Gitu. Kok gue Atau kayak gitu ya? atau misalkan gini, "Ih, lu tuh," HTS dong. kata ceweknya ya, "Ih, lu tuh kok nggak nembak-nembak gua sih?" Ya gitu. Biasanya satu cewek itu pintar banget buat mainin perasaan dia supaya nggak kelihatan. Kedua, cara lu mengetahui udah ada di fase mana, kenal juga sama teman dekatnya. Karena cewek pasti bakal cenderung banyak cerita ke teman dekat. Dan ini ku juga terus
Mengapa sulit bisa dulu berarti tadi berarti dulu tuh aku cuma sampai friendzone doang ATS habis itu udah ya, nggak nggak ikut. Mhm. Apa sih? Suara gue masih kecil, pindah HP. Pindah ke HP. Bukan ngantuk sih, sekalian ya prepare tidur aja. Pinggang gue udah pegel. Mmm, Oh, iya. Gue jika gue masih bisa, yang penting badan gue tuh selonjoran, mata gue nutup, tapi gue masih bisa komunikasi, masih aman sih. ngelindur itu. Enggak. Ya karena gue nunggu dia yang duluan tidur. Nggak ada nggak ada. Gue kalau PC gue pantang tidur. Gue padahal sambil merem tapi ngebalesin omongannya dia kayak, "Oh, iya iya," gitu. Tapi pas dia bilang, "Ya udah aku tutup ya." "Ya, oke, bye-bye, bye-bye." Gue langsung simpen HP, tidur langsung gue. Akhirnya, anjir. Intinya intinya deketin cewek itu menurut gue nggak bisa rusuh sih. Gimana? Red flag? Maksudnya red flag itu gimana? Oh, ya ya balik lagi, lu bisa bisa kejar subjektifnya nggak, subjeknya dulu. Lu fokusin sama subjeknya. Bikin dia merasa butuh lu itu gimana gitu. Ya balik lagi yang tadi, "Why should I care?" Bahasanya gitu, "Why should I care to you?" Jadi lu tuh kayak memberikan benefit dan care sama dia, tapi tidak terlihat sama dia itu jauh lebih 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 kenceng gitu dampaknya. Apalagi kalau misalkan dia realize selama ini yang ngebantuin dia itu lu, tapi lu nggak pernah nunjukin itu di depannya dia, itu lebih lebih kena lagi coy. Gue pernah ngelakuin gue pernah ngelakuin itu sama satu cewek. Gue kayak iya sih benar. Gue pernah ngelakuin ini sama satu cewek, ya itu, si Ane itu. Gue pernah ngelakuin kayak gitu tuh. Gue udah ngelakuin ABC dan sebagainya. Laptopnya dia gue benerin, tapi gue langsung ketemu sama orang tuanya. Gue yang ngebenerin, gue bawa laptopnya dan sebagainya. Ya install ulang lah ya, gitu waktu SMK. Dan dia nge-realize gitu kalau gue tuh pernah gitu berjuang untuk dia sampai ke titik kayak gitu, tapi dia baru realize-nya itu ketika udah di akhir-akhir gitu. Ketika gue udah mulai sama cewek gue sekarang. Makanya dia ngerasa tersakiti. Kenapa? Ya itu bisa sih, harusnya bisa ngebalikin gitu. Tapi memang gue selalu kayak gitu ke cewek gue sekarang juga cuy. Ketika ketika pemikiran dia itu bertolak belakang sama gue bakal counter. Jadi gue tuh
hubungan sama cewek gue sekarang tuh jarang disalahin cuy. Ya kayak misalnya gini, waktu itu almarhum almarhum bibinya itu, dia dia tinggal sama almarhum bibinya, almarhumah ya, tinggal sama almarhum bibinya. Terus gini, gue udah punya feeling, boleh nggak kalau aku atau kalau kita ketemu jangan sampai malam banget. Ih tapi kan ini aku libur hari ini katanya. Kamu mah gitu dah, ketemu sama aku tuh gak mau lama-lama katanya gitu. Bukannya nggak mau, tapi ada indikasi kurang enak kata aku tuh gitu kan. Oh nggak tahu ah, malah ngambek di jalan tuh. Gue tadinya mau anterin dia pulang jam 5 sore kan. Tapi karena dia manyun gitu ya udah gue bawa bawa pergi kemana dulu gitu, main ke kota dan sebagainya. Pulang-pulang jam setengah 10 karena kejebak macet kan, weekend. Itu besoknya, itu besoknya almarhumah bibi ngomel ke dia. Nino tuh laki-laki yang gak bener ya, masa ngajak main cewek dari pagi sampai ke malam kayak gini. Akhirnya dia bilang, iya bibi marah, maaf ya. Iya, kan aku udah bilang dari sore, kamu yang ngeyel. Iya tuh maaf gitu. Dia yang minta maaf coy, bukan gue. Itu yang ke satu, yang kedua beli motor. Ada motor Beat karbu. Aku mau beli motor. Oh iya, motor apa? Motor Beat. Oh bagus Beat kata gue. Ini temannya Bibi ada yang nawarin, harganya 8 juta. Beat karbu. Liatin ke gua kan. Ah jangan yang itu. Ini aku ada nih teman aku nih kataku tuh. Dia Beatnya Beat FI cuy yang 2013. Motornya mulus, ya motornya mulus masih bagus. Bahkan itu dimodif tapi modif itu nggak rame gitu. Kayak modif apa namanya? Modif kalem gitu. Jadi motornya kerawat lah kasarnya. Nah, tiba-tiba hilang. Kenapa? HP-nya mati. Nah, emang gue juga sering gini, cowok. Lu baru pertama kan? Ada lagi tuh yang Laiki sama si Ali tuh ya nggak pernah tidur. Gini gini. Ada aja mesti. Iya tapi ceritanya banyak banget. Itu dari Tegal, Jawa Tengah. Ya tapi kuliah di Jogja. Hmm. Amikom Jogja. Ya 5. Ya kan rata-rata 5 nggak sih? Nah tuh mana? Halo, Lah jaringan gua deh. jaringan. Tiba-tiba keluar. Gua dari tadi ngobrol loh. Aduh. Tiba-tiba keluar sendiri kok. Oke, ya udah. Cewek cewek gua tuh akhirnya belinya gini, di temen gua kan. Gua tawarin tuh, bedanya cuma 600 ribu karena 8,6 kan. Nah, cewek gua tuh ngekeh, tapi aku nggak enak sama Bibi katanya. Bibi udah nunjukin motornya gitu. Udah ngeliatin ke apa, udah ngomong ke penjualnya katanya gitu. Berapa? 8 juta. Aduh. Ya udah deh terserah kamu kata aku tuh gitu kan.
Di situ ada ngambek dulu cuy, karena kayak, ya udah kalau nggak niat ngebantuin mah nggak apa-apa, ada kayak gitu. Halo? Iya, masuk masuk masuk. Oke. Takutnya tadi juga gitu, hening kok, nggak ada gitu. Tiba-tiba keluar. Nah, pas pas dateng fisik motornya cuy, yang Beat Karbo itu, bodinya ditirep, udah pada patah dalamnya, blok mesin diganti, stangnya keras, remnya keras. Ah, suara mesin, ya ini mah motor rongsok gitu, kasarnya gitu kan. Gua Iya. bahkan bukan aku yang bilang, keluarganya sendiri yang bilang, "Biarin dong motor-motor aku," gitu. Dia malah kayak gitu pembelaannya. Ya udah, gua udah gitu aja kayak, "Ya udah, ya nikmatin aja ya," gitu. Kan motor pilihan kamu, gitu. Enak gua ngebalikinnya. Sampai pas kemarin motornya nggak nyala sama sekali, ya gitulah udah parah lah gitu ya. Mhm. Terus dia kayak sambil nangis gitu, "Ya maaf dulu nggak ngedengerin kata kamu," cenah gitu. Ya udah nggak usah nangis, sini motornya aku bawa, aku benerin. Turun mesin 1,7 juta kan. Iya, itu karena memang udah nggak bisa diselamatin motornya coy. Gua sampai beli karbunya baru karena udah error karbunya. Karbunya gua beli baru yang maksudnya ori lokal ya, ori lokal gitu. Terus kayak turun mesin, diskir gitu dan sebagainya. Akinya gua ganti, oh pokoknya udah enak lagi lah gitu motornya. 1,7 juta cuy. Lah hilang. Masa dia lah, offline juga dia? Langsung offline tuh? Langsung offline deh? Iya, kenapa tiba-tiba? Internet? Mmm, hmm, oh, bisa sih. Ya itu, kadang kalau internetnya mati kan langsung otomatis offline, nggak connect, nah itu online lagi tuh, internetnya mati. Kok keluar lagi ya? Internetnya mati kah? Soalnya langsung offline. Kok gitu sih? Nggak tahu internetnya, pakai provider Indihome. Niatnya biasanya itu, tiba-tiba WiFi-nya nggak connect, sering gitu pun aku. IndiHome, Cok. Hmm, fix Indihome memang sering itu. Ya udah deh. Hah? Aracu. Aracu. Aracu apaan? Oh, dia nggak tahu. Riz, jangan tanyain itu, dia nggak tahu, Riz. Aracu apaan? Lu yang Argentina ada, Hah? Riz. Apa-apa? Wah, ya udah. Berarti cuma gua doang yang tahu. Itu Flora cuy, Hah? namanya. Namanya Flora. Aracu siapa? Bentar. Gua mau nyamain dulu sama Aris. Aracu yang lu masuk baju pramuka bukan sih? Oke, dah. Apa Anda? Ya udah. Iya, TikToker dia, TikToker. Yang salam pramuka dah? Bukan dong. Sam Pramuka udah tahun berapa? Tahun berapa ya itu? Kamu banget. Salam Itu pramuka tahu, kalau Aracu nggak tahu aku. Siapa zaman itu? SMP kali ya? SMP atau SMK ya gue lupa. Ah nggak terlalu terlalu amat juga sih Salam Pramuka menurut gue. Iya. Asal awal muasalnya viral-viral tuh dari situ tuh Salam Pramuka aja.
Tapi belum ada kata viral waktu itu. Galit anjing. Goblok. Nggak, enggak. Lanjut. Apa lu nyari Aracu? Enggak lah, ngapain? Enggak, barangkali lu mau, gua ada satu folder. Anjing folder. No thanks. Ini lagi. Gue juga tahu IG-nya tapi gue nggak follow sengaja. Teknik. Biar nggak pas nanti buka Aracu, ada ke dia. Enggak dong. Tahu update-nya. Gue punya filenya kok. Cuy, ada, lengkap. Ada yang pakai baju Argentina. Ada emang. Ada sampai pakai Argentina segala. Oh iya, ada dong. Boys will be boys. Kalau gue tuh lebih ke gini cuy. Gue tuh sekarang lebih ke kayak fase dimana mumpung gue belum nikah, gue maksimalin dulu gitu. Gue pengen pengen nyoba apa gitu. Gue Apa? pengen tahu apa gitu. Karena ketika gue udah nikah ya udah nggak bisa gitu cuy. Suaranya Gue harus berubah udah. anjir. Hah? Suaranya berubah. Nggak Sam. Gue pernah mau tapi kayak nggak dijalanin gitu coy. Hmm. Di Jakarta banyak sih. Aku waktu nginep di Jakarta aja pada tawarin gitu. Apalagi nginepnya di Blok M. Baru keluar apartemen langsung, "Ini Kak, 350.000, 500.000." Kenapa? Nyewa buat curhat. Ini nyewa lodok aja itu mah. Gue juga sih nyewa halo. Bedanya mungkin kalau kalau misalnya gue nyewa yang kayak gitu curhatnya sambil ada yang di kompres gitu kan. Ada yang kompa gitu kan bedanya. Anjing. Tapi jujur ya, gue pernah sampai mau gitu ya, mau ada niatan buat nyobain Suaranya BO. mendem kan Nino? Ya, gue pernah tuh sampai ada niatan gue mau nyobain BO gitu. Tapi nggak dijalanin cuy. Bukan maksudnya nggak dikasih jalan gitu kayak gue tuh tiba-tiba gue ngelihat akunnya scam lah gitu. Tiba-tiba gue sadar koin itu penipuan lah gitu dan sebagainya. Gue dulu pakai micet soalnya ngeceknya. Oh, di micet. Iya gitu kayak masa sih sampai kayak gini gitu kan. Terus gue sampai nyoba ngebohong gitu kan ke si akun micetnya. Gue dari depan kamar nih gitu. Mana nggak ada, bang? Jangan gitulah. Kita lagi nyari duit dari kayak gini. Apa sih lu? Itu nggak tahu bener nggak tahu nggak. Tapi maksudnya gue ngelihat di micet itu kayak makanya gue kurang percaya itu adalah di message itu ada kayak 5 profile dan dia itu alamatnya sama gitu dan tag-nya sama tapi fotonya beda gitu. Jadi kayak, "Oh shit ini bohongan," gitu kan. Gitu, jadi kayak gua tuh kayak udah mau nyoba tapi kayak nggak dikasih jalan gitu buat nyoba. Nah kalau BO nggak deh kata gua, akhirnya nggak. Tapi kalau judi, kalau minum alkohol dikasih jalan. Ya gue pernah minum soju coy, soju, Smirnoff, pernah. Tapi untuk edukasi gimana? Maksudnya? Oh itu, jujur ya, kemarin-kemarin masih nyicipin sih kalau Amer kayak gitu. Tapi kayak cuman 1 sloki udah gitu. Iya, kayak di sini kan ada nih bapak-bapak di sini kan dia kerja di tambang, ya kan, di Sulawesi. Dia pulang ke sininya 1,5 bulan sekali kan gitu.
Dia datang ke sini tuh suka bawa Amer, apalah gitu. Ya kadang kita di sini sekalian ngeronda ya seloki lah, gua paling seloki 2 seloki lah, gitu doang, buat ngangetin doang ini kan badan. Tapi memang nggak kerasa sih kalau Amer menurut gua, maksudnya nggak sampai sempoyongan gitu, nggak. Smirnoff tuh agak lumayan. Hmm? Cari aja lu Smirnoff kayak gimana. Captain Morgan belum belum pernah nyoba, gua soju nyobanya. Soju, iya manis, soju mix max. Gue nyobanya lebih 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 ke yang manis sih nyobanya. Dan temen gue ada bilang, "Lah, lu minum kayak gitu nanti 40 hari nggak diterima lu sholatnya." Kan yang mabok, kata gue tuh yang nggak diterima mah. Dan kondisi mabuk itu ketika lu nggak sadarkan diri, gue kan masih sadar. Dan kadar toleransi manusia itu kan rata-rata 20%. Ini kan soji cuma 14% kata-kata. Ngakak anjir. Emang diharamkan. Karena gini, yang jadi nggak boleh itu adalah ketika kita nggak sadarkan diri. Ini bukan pembelaan ya, tapi ini yang gua pahamin. Yang nggak boleh itu sampai kita mabuk. Definisi mabuk kan berarti udah nggak sadarkan diri kan. Lost control lah ya. Kita udah nggak bisa ngontrol diri sendiri itu mabok kan. Yang sampai kayak kalau di film-film itu yang sempoyongan di pinggir jalan gitu kan. Nah itu yang nggak boleh tuh kayak gitu. Kalau yang gua tangkap. Karena Islam itu mengharamkan sesuatu yang berlebihan. Itu berarti bukan berarti gua membela kan, bukan berarti gua membela diri sendiri bukan, tapi gua memahaminya ke sana arahnya. Dan gua waktu itu nyoba kayak soju dan sebagainya itu for education, gua pengen tahu rasanya kayak gimana sih minuman beralkohol gitu. Iya karena gua kebetulan yang manis-manis ya enak gitu menurut gua. Dan detik ini, walaupun gua punya duit dan gua tahu tempat belinya di mana, nggak ada niatan gua beli coy. Walaupun gua niatin kayak, "Ah, besok mau beli Amer ah," nggak pernah berangkat coy. Badan badan gua tiba-tiba mager atau apa gitu, beneran kayak gitu. Terus kayak misalkan nih ada di Gojek nih, yang jualan minuman gitu ya, tapi karena daerah sini tuh agak desa gitu ya, jadi gua tuh Gojek Gojek itu selalu dapat dapat driver yang sama gitu. Kalau gua mesen Amer driver-nya gimana ya? Gua kepikirannya ke sana coy. Jadi nggak jadi lagi mesennya, selalu kayak gitu sekarang-sekarang ini. Ya jadi maksudnya gini, jadi ketika ketika gua sudah tahu karena for education kan, ketika gua udah, "Oh gini ya? Oh gitu ya?" Ketika ketika udah mencapai tujuannya, pas gua mau nyoba lagi tuh kayak ada yang ngehalangin aja gitu. Kayak ada hambatannya untuk gua tidak melakukan itu gitu. Itu yang gua syukuri, berarti Tuhan masih sayang gua kata. Nah kalau itu kalau minuman. Minuman, ya minuman sama ke BO gua nggak pernah